salat-salat kita. Setelah itu yang mulia, agar amal-amal kita meningkat, maka kita harus belajar agama, yaitu senantiasa membaca hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Seperti dikatakan, barang siapa di malam hari seseorang membaca surat Yasin, maka apabila meninggal pada malam itu, maka dikategorikan syahid. Maka yang mulia, seseorang senantiasa menginginkan surga Firdaus. Dikatakan barang siapa yang membaca Al-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Hadid, maka Allah akan tempatkan di surga Firdaus. Saya pernah bertanya sama ulama, makna daripada itu adalah sebenarnya dengan membaca itu Allah memudahkan kita untuk beramal untuk mendapatkan surga Firdaus. Barang siapa hari ini Pak, semua orang tua risau terhadap anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya bisa mendapatkan harta yang banyak, tidak fakir. Padahal yang mulia, agama telah mengajarkan, barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Waqiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kefakirannya. Jadi ini lalu yang kita buat, berusaha. Maka apabila kita berusaha, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Jadi yang mulia, inilah yang harus kita buat, belajar agar meningkatkan amal. Begitu pula ada malam Pak antara maghrib dan isya, barang siapa yang membaca surat As-Sajadah dan Al-Mulk antara maghrib dan isya, sama dengan apabila seseorang salat 2 rakaat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam Pak, kita bisa mendapatkan amal-amal Lailatul Qadar. Hari ini Pak, inilah waktu yang paling mahal. Jadi setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Apabila kita tahu, maka sangat penting sekali kita senantiasa berusaha untuk belajar. Jadi agama itu amal, ilmu, amal, dan sampaikan. Setelah itu yang mulia, maka bagaimana kita senantiasa memuliakan saudara muslim kita. Jadi mungkin sudah kita ahli masjid, senantiasa mengamalkan agama, tapi kita harus senantiasa juga memuliakan saudara kita, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Setelah itu yang mulia, bagaimana kita senantiasa perbaiki niat-niat kita. Niat kita semua beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat hari ini seperti yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Kondisi umat saat ini seperti apa yang yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku mencintai, mengagungkan dunia, maka hilanglah keberkahan Islam pada dirinya. Apabila umatku meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka yang mulia, hilanglah keberkahan wahyu dalam dirinya. Apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah keadaan umat hari ini. Jadi yang mulia, setiap umat bertanggung jawab atas agama. Bagaimana
mewujudkan kesempurnaan agama dalam dirinya, bagaimana mengamalkan agama dalam dirinya, dan bagaimana menyampaikan agama dalam kehidupannya. Maka yang mulia, untuk mendapatkan semua itu, maka yang mulia, setiap umat atau setiap muslim menjadikan maksud hidupnya dari kehidupan dunia kepada meninggikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah yang harus kita secara istimewa, secara bersama-sama, agar ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap umat mengamalkan agama secara sempurna dan menyampaikan agama secara sempurna, yaitu menjadikan maksud hidup daripada umat ini atau umat Islam ini dari kehidupan dunia kepada diilah kalimatullah, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Bagaimana cara tahapan-tahapan meninggikan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama adalah senantiasa menghafal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengetahui maknanya, menanamkan di dalam hati, dan menyampaikan kepada semua orang. Yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa menjaga salat-salat kita dengan baik dan benar, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, kebesaran Allah Subhanahu di dalam salat kita. Yang ketiga adalah bagaimana senantiasa kita meluangkan waktu kita untuk tilawat Quran, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bagaimana senantiasa kita menjaga zikir-zikir pagi dan petang kita. Dan yang kelima yang mulia, bagaimana kita senantiasa berusaha menjadikan orang lain adalah sebagai saudara kita, menghargai saudara kita, mengikram saudara kita. Maka apabila ini kita buat yang mulia, sempurna agama dalam kehidupan kita, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Sebagaimana para nabi, sahabat, sempurna agama dalam kehidupannya, mengamalkan agama secara sempurna, mendakwakan agama secara sempurna, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihissalam, sempurna agama dalam kehidupannya, mendakwakan agama pada kaumnya sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membahayakan menjadi keselamatan. Waktu Nabi Musa alaihissalam diburu oleh Raja Fir'aun laknatullah alaih berserta bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dapat menyeberangi lautan yang sifatnya menenggelamkan. Kenapa? Karena sempurna agama dalam kehidupannya. Dan di saat yang sama, laut yang sama, karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Raja Firaun dan beserta bala tentaranya tenggelam. Jadi inilah yang mulia. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sempurna agama dalam kehidupannya, mengamalkan agama dalam kehidupannya, mendakwakan agama dalam kehidupannya, sehingga api yang sifatnya membakar menjadi sejuk. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim paling bahagia waktu berada di dalam kurungan api. Sahabat, begitu pula sahabat yang mulia, sempurna agama dalam kehidupannya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW secara sempurna,